Suku Batak dari sejarah hingga kebudayaannya. Oleh Ernawati Wiwik Manurung sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Pantakosta Kota Batam dari beberapa referensi. Asal-muasal suku Batak. Suku Batak berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Suku Batak hidup di pegunungan di Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara terdiri dari atas pantai dan dataran rendah di sebelah timur dan barat provinsi ini. Dataran tinggi terdapat di dataran tinggi Karo, Toba, dan Humbang. Gunung-gunungnya antara lain Sibayak, Sinambung, Martimbang, Sorik Marapi dan lain-lain. Penduduk asli merupakan suku Melayu, Batak Karo, Simalungun, Fak-Fak atau Dairi, Batak Toba, Mandailing, Pesisir, dan Nias. Susunan masyarakat Provinsi Sumatera Utara secara genealogis, seperti suku Batak, Mandailing dan Nias. Nama Batak sebagai identitas etnik ternyata tidak berasal dari orang Batak sendiri, tapi diciptakan atau dikonstruksi para musafir Barat. Hal ini kemudian dikukuhkan misionaris Jerman yang datang ke tanah Batak sejak tahun 1860-an. Simpulan ini dikemukakan sejarawan Universitas Negeri Medan, Unimed, Ichwan Azhari yang baru usai melakukan penelitian di Jerman. Di Jerman, sejarawan bergelar doktor ini memeriksa arsip-arsip yang ada di Wuppertal, Jerman. Dalam sumber-sumber lisan dan tertulis, terutama di dalam pustaha, atau tulisan tangan asli Batak, tidak ditemukan kata Batak untuk menyebut diri sebagai orang atau etnik Batak. Jadi dengan demikian nama Batak tidak asli berasal dari dalam kebudayaan Batak, tetapi diciptakan dan diberikan dari luar. Kata Batak awalnya diambil para musafir yang menjelajah ke wilayah Pulau Sumatera dari para penduduk pesisir untuk menyebut kelompok etnik yang berada di pegunungan dengan nama Batak. Tapi nama yang diberikan penduduk pesisir ini berkonotasi negatif, bahkan cenderung menghina untuk menyebut penduduk pegunungan itu sebagai kurang beradab, liar, dan tinggal di hutan, kata Ichwan Azhari di Medan. Dalam penelitiannya yang dimulai sejak September lalu, selain memeriksa arsip-arsip di Jerman, Ichwan juga melengkapi datanya dengan mendatangi Kitve, Koninklijke Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde atau The Royal Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies, di Belanda. Dia juga mewawancari sejumlah pakar ahli Batak di Belanda dan Jerman seperti Johan Angerler dan Lothar Schreiner. Hasilnya, pada sumber-sumber manuskrip Melayu klasik yang ditelusurinya, seperti manuskrip abad 17 koleksi Leiden, memang ditemukan kata Batak di kalangan orang Melayu di Malaysia, tetapi sebagai label untuk penduduk yang tinggal di rimba pedalaman semenanjung Malaka. Dalam manuskrip itu, saat Malaka jatuh ke tangan Portugis tahun 1511, Putri Gunung Ledang yang sangat dihina dan direndahkan oleh teks ini, melarikan diri ke hulu sungai dan dalam teks itu disebut, masuk ke dalam hutan rimba yang amat besar hampir dengan negeri Batak. Maka, diambil oleh segala menteri Batak itu, dirajakannya Putri Gunung Ledang itu dalam negeri Batak itu. Tidak hanya di Malaysia, di Filipina juga penduduk pesisir menyebut penduduk pedalaman dengan stereotip atau label negatif sebagai Batak. Untuk itu menurut Ichwan, cukup punya alasan dan tidak mengherankan kalau peneliti Batak terkenal asal Belanda bernama Van der Toe pernah risau dan mengingatkan para misionaris Jerman agar tidak menggunakan nama Batak untuk nama etnik karena image negatif yang terkandung pada kata itu. Di Malaysia dan Filipina penduduk yang diberi label Batak tidak mau menggunakan label merendahkan itu menjadi nama etnik mereka. Di Sumatera Utara label itu terus dipakai karena peran misionaris Jerman dan pemerintah kolonial Belanda yang memberi konstruksi dan makna baru atas kata itu, katanya. Disebutkan Ichwan, para misionaris itu sendiri awalnya ragu-ragu menggunakan kata Batak sebagai nama etnik, karena kata Batak tidak dikenal oleh orang Batak itu sendiri ketika para misionaris datang dan melakukan penelitian awal. Para misionaris awalnya menggunakan kata Batak sebagai satu kesatuan dengan Lander, jadi Batalander yang berarti tanah Batak,
merupakan suatu nama yang lebih menunjuk ke kawasa geografis dan bukan kawasa budaya atau suku. Di arsip misionaris yang menyimpan sekitar 100.000 dokumen berisi informasi penting berkaitan dengan aktivitas dan pemikiran di tanah Batak sejak pertengahan abad ke-19 itu, Ichwan menemukan dan meneliti puluhan peta, baik peta Batalander yang dibuat peneliti Jerman Friedrich Franz Wilhelm Junghun, maupun peta-peta lain sebelum dan setelah peta Junghun dibuat. Peta-peta itu memperlihatkan adanya kebingungan para musafir barat dan misionaris Jerman untuk meletakkan dan mengkonstruksi secara pas sebuah kata Batak dari luar untuk diberikan kepada nama satu kelompok etnik yang heterogen yang sesungguhnya tidak mengenal kata ini dalam warisan sejarahnya, tukas Ichwan. Dalam peta-peta kuno itu, kata Batalander hanya digunakan sebagai judul peta tapi di dalamnya hanya nampak lebih besar dari judulnya nama-nama seperti Toba, Silindung, Raja, Papak, Karo, dan tidak ada nama Batak sama sekali. Dalam salah satu peta kata Batak di dalam peta digunakan sebagai pembatas kawasa Aceh dengan Minangkabau. Kebingungan para misionaris Jerman untuk mengkonstruksi kata Batak sebagai nama suku juga nampak dari satu temuan Ichwan terhadap peta misionaris Jerman sendiri yang sama sekali tidak menggunakan judul Batalander sebagai judul peta dan membuang semua kata Batak yang ada dalam edisi penerbitan peta itu di dalam laporan tahunan misionaris. Padahal sebelumnya mereka telah menggunakan kata Batak itu. Kata Batak yang semula nama ejekan negatif penduduk pesisir kepada penduduk pedalaman, kemudian menjadi nama kawasa geografis penduduk dataran tinggi Sumatera Utara yang heterogen dan memiliki nama-namanya sendiri pada awal abad 20, bergeser menjadi nama etnik dan sebagai nama identitas yang terus mengalami perubahan. Setelah misionaris Jerman berhasil menggunakan nama Batak sebagai nama etnik, pihak pemerintah Belanda juga menggunakan konsep Jerman itu dalam pengembangan dan perluasan basis-basis kolonialisme mereka. Nama Batak juga digunakan sebagai nama etnik para elit yang bermukim di Tapanuli Selatan yang beragama Islam, tukasnya. Orang Batak, penelusuran DNA, ternyata dari Afrika. Jika dilihat dari tutur kisah dari generasi ke generasi, selalu disebutkan asal-usul orang Batak dari titisan dewa yang turun ke Gunung Pusuk Buhit di Samosir. Ada juga yang bilang, nenek moyang orang Batak dari India. Tetapi, ada juga yang mengatakan, asal-usul suku Batak berasal dari Myanmar. Belakangan ini sebuah studi menarik dikeluarkan The White Family Foundation berdasarkan hasil penelitian mereka terhadap 2-deoksiribonukleat acid, DNA, orang Batak dari suku Batak Toba dan Karo. Dikutip dari buku, Batak, 1 abad perjalanan anak bangsa, disebutkan, dari penelitian DNA itu, The White Family Foundation menyimpulkan, nenek moyang orang Batak berasal dari Afrika. Namun, tidak disebutkan dari wilayah mana, apakah Ethiopia, Kenya, atau Tanzania. Bisuk Siahaan, penulis buku itu mengirim sampel DNA orang Batak Toba dan Karo itu ke fasilitas penelitian The White Family Foundation di Amerika Serikat. Yayasan yang didirikan oleh National Geographic dan IBM itu memiliki beberapa fasilitas penelitian dan laboratorium khusus untuk menelusuri asal-muasal suatu suku atau bangsa dengan cara membandingkan DNA. Menurut teori, semua orang memiliki DNA yang diturunkan oleh orang tua. Berdasarkan penelitian, hanya pria yang memiliki kromosom Y, sedangkan perempuan tidak. Kromosom Y ini diturunkan ayah ke putranya, lalu ke cucunya laki-laki, dan seterusnya. Lebih kurang 50.000 hingga 60.000 tahun lalu, di Afrika terjadi musim kering yang sangat panas. Untuk menghindari cuaca yang tidak menyenangkan itu, mereka pindah ke sebelah utara Afrika di mana udaranya lebih sejuk dan lebih lembab, tulis Bisuk. Lalu, sekitar 50.000 tahun lalu, mereka meninggalkan Afrika menuju wilayah yang lebih hijau, di mana terdapat banyak makanan dan binatang buruan. Mereka menuju Asia Tengah. Sebagian menetap di Iran dan sebagian lagi ke sebelah selatan Asia Tengah. Peralatan hidup mereka masih sangat sederhana,
terbuat dari batu, gading gajah, dan alat dari kayu. Ternyata, mereka tidak betah di Asia Tengah. Sekitar 10.000 tahun kemudian, mereka bergerak ke timur, melintasi pegunungan di Asia Tengah seperti Hindukush, Tian Shan, dan Himalaya. 3 deretan gunung itu dikenal dengan nama Tajikistan. Disebutkan, rombongan pengungsi Afrika itu meneruskan perjalanan ke arah timur. Mereka terbagi dalam 3 kelompok. Rombongan pertama melanjutkan ke Tiongkok. Rombongan kedua berangkat ke India, lalu, rombongan ketiga menuju Asia Tenggara. Jumlah mereka diperkirakan 100.000 jiwa. Rombongan ketiga itu menetap di India belakang, yakni Kamboja, Myanmar, Thailand, Vietnam, dan Laos. Dalam bukunya, Bishop menjelaskan, di tempat baru itu, rombongan ketiga tidak lama tinggal. Sekitar abad Oktober 12 sesudah Masehi, suku Mongol dari Asia bagian utara menyerbu wilayah Asia Selatan. Mereka menduduki daerah India belakang, sehingga penduduk setempat terpaksa hijrah ke daerah pantai di Burma, Myanmar, atau Thailand. Tetapi mereka tidak betah tinggal di daerah pantai. Oleh karena itu, mereka memberanikan diri menyeberangi lautan, mengungsi ke daerah selatan yang lebih aman, sama seperti pengungsi Vietnam yang melarikan diri ke Indonesia pada abad ke-20, tulis Bishop dalam bukunya itu. Sebagian dari pengungsi itu mendarat di Filipina, Bontok dan Igorot, Taiwan, suku Tayal, Sulawesi Selatan, Toraja, Kalimantan, Sumatera, dan beberapa daerah lainnya. Rombongan yang ke Sumatera Utara mencari permukiman jauh ke pedalaman dan menetap di kaki Gunung Pusuk Buhit di pinggir Danau Toba. Di sanalah mereka mendirikan perkampungan baru yang disebut Cianjur mula-mula, tulisnya. Berdasarkan penelitian itu, diduga, leluhur suku Karen yang tinggal di Myanmar sama dengan leluhur suku Batak. DNA kedua suku adalah hapoglam O, M175, sama dengan jenis DNA suku Afrika yang pindah ke India belakang. Guru Besar Sosiologi Antropologi Universitas Negeri Medan, Unimed, Prof. Dr. Bungaran Antonius Simanjuntak dalam makalahnya berjudul, Orang Batak dalam Sejarah Kuno dan Modern, dalam seminar yang digagas DPP Kesatuan Bangsa Batak Sedunia, Unity of Batakness in the World, di Medan beberapa waktu lalu, dengan menghadirkan Dr. Thalib Akbar Selian MSc, Lektor Kepala Research Majelis Adat Alas Kabupaten Aceh Tenggara, DRSSI Sihotang MM, mantan Bupati Dairi, dan Nelson Lumban Tobing, Batakolog asal Universitas Sumatera Utara. Batak keturunan suku Manchuria ras Mongolia. Dari sejumlah fakta dan hasil penelitian yang dilakukan Prof. Dr. Bungaran Antonius Simanjuntak, mulai dari dataran pegunungan di utara Tibet, Khmer Kamboja, Thailand, hingga Tanah Gayo di Takengon, Aceh, ternyata nenek moyang bangsa Batak menurutnya berasal dari keturunan suku Manchuria dari ras Mongolia. Nenek moyang orang Batak berasal dari keturunan suku Manchuria, yang hidup di daerah utara Tibet sekitar 7.000 tahun lalu. Diusir dikejar bangsa Tartar. Pada masa itu, nenek moyang orang Batak diusir oleh suku barbar Tartar dari tanah leluhurnya di utara Tibet. Pengusiran itu menyebabkan suku Manchuria bermigrasi ke pegunungan Tibet melalui Tiongkok, Cina. Dari peristiwa migrasi di pegunungan Tibet tersebut, dapat ditemukan sebuah danau dengan nama Toba Tartar. Suku Manchuria memberikan nama danau itu untuk mengenang peristiwa pengusiran mereka oleh suku barbar Tartar. Setelah dari pegunungan Tibet, suku Manchuria turun ke utara Burma atau perbatasan dengan Thailand. Di sini, suku Manchuria meninggalkan budaya Dongson, yakni sebuah kebudayaan asli suku bangsa ini yang mirip dengan budaya Batak yang ada sekarang ini. Tak bertahan lama di wilayah itu, suku Manchuria yang terus dikejar-kejar suku barbar Tartar kembali bergerak menuju arah timur ke Kamboja dan ke Indocina. Dari Indocina, suku Manchuria berlayar menuju Filipina, kemudian ke Sulawesi Utara, atau Toraja, ditandai dengan hiasan kerbau pada rumah adat Toraja.
Kemudian mereka turun ke tanah Bugis Sulawesi Selatan, ditandai dengan kesamaan logat dengan orang Batak, dan mengikuti angin barat dengan berlayar ke arah Lampung di wilayah Ogan Komering Ulu, dan akhirnya naik ke Pusuk Buhit, Danau Toba. Saat berlayar dari Indosina, sebagian suku Manchuria melewati tanah Genting Kera di Semenanjung Melayu. Dari sini, mereka berlayar menuju pantai timur Sumatera, dan mendarat di kampung Teluk Aru di daerah Aceh. Dari Teluk Aru ini, suku Manchuria yang terus bermigrasi itu naik ke Tanah Karo, dan kemudian meneruskan perjalanan hingga sampai ke Pusuk Buhit. Mencari dataran tinggi. Penerus keturunan suku Manchuria yang kemudian menjadi nenek moyang orang Batak ini terus berpindah-pindah karena mengikuti pesan dari para pendahulunya bahwa untuk menghindari suku barbar Tartar, maka tempat tinggal harus di wilayah dataran tinggi. Tujuannya agar gampang mengetahui kehadiran musuh. Fakta ini diketahuinya dan dibuktikan langsung melalui penelitian bersama dua rekannya dari Belanda dan Thailand. Pembuktian tentang asal-usul nenek moyang orang Batak juga diperkuat melalui sejumlah literatur. Antara lain, Elizabeth Seeger, Sejarah Tiongkok Selayang Pandang, yang menegaskan nenek moyang orang Batak dari suku Manchuria, dan Edmund Leah, Rethinking Anthropology, mempertegas hubungan vertikal kebudayaan suku Manchuria dengan suku Batak. Dari kajian literatur itu, generasi penerus suku Manchuria tidak hanya menetap di Pusuk Buhit, tapi juga di wilayah Barus, dan sebagian lagi menetap di Tanah Karo. Lama perjalanan migrasi suku Manchuria dari tanah leluhur di utara Tibet hingga keturunannya menetap di Pusuk Buhit, Barus dan Tanah Karo, sekitar 2000 tahun. Sehingga situs nenek moyang orang Batak di Pusuk Buhit, diperkirakan telah berusia 5000 tahun. Fakta ini diketahui melalui penemuan kerangka manusia purba di sekitar Takengon di daerah Gayo, yang menunjukkan bahwa peninggalan manusia itu ada hubungannya dengan budaya Dongson yang mirip budaya Batak. Demikian suku Batak dari sejarah hingga kebudayaannya. Oleh Ernawati Wiwik Manurung sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Teologia Pantakosta Kota Batam dari beberapa referensi. Horas, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.